saya ucapkan semangat dan yang terbaiklah untuk pasukan Legacy. Saya harap dan yakin pada masa akan datang kita Legacy akan mendapat satu keputusan yang boleh katakan yang baik. Rasa betul-betul lah macam seolah-olah ni saya habis lah. Dunia bola sepak saya ni habis. Kita jatuh tu dah jatuh, kata orang bukan dah jatuh di tim tetangga ke apa kan. Nah ini bukan jatuh di tim pebalak. Dunia gelap betul. Gelap betul. Dan saya rasa betul-betul lah macam seolah-olah ni saya habis lah. Dunia bola sepak saya ni habis. Apapun tahniah Indonesia. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Indonesia bisa menang karena memang ada yang namanya rencana permainan, alias istilah kerennya game plan. Dari siapa game plan ini? Ya tentu dari sang pelatih Nova Arianto. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal, yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Karena kita bisa melihat bahwa pada saat melawan Korea Selatan, Indonesia bermain pragmatis, lebih banyak bertahan mulai dari lini tengah dan mengandalkan counter. Tapi di pertandingan semalam, Indonesia juga berani bermain ofensif walaupun tidak lupa juga untuk bertahan. Ya, yang penting anak-anak tentunya masih ada kekurangan, ya diperbaiki. Itu urusan coach Nova dan tim kepelatihan yang akan memperbaiki. Fisik saya pikir sudah oke, tapi perlu untuk ditingkatkan lagi. Mental mereka sudah bagus dan ini terus harus dijaga. Chemistry-nya sudah mereka dapatkan, mereka sudah berjuang dengan keras, semangat, ada optimis sana, percaya diri, itu bagus buat kita. Nah, kita juga jangan terlalu juga berpuas diri ya di sini. Memang sudah oke, sudah lolos, tapi tetap kita menjaga keutuhan tim, fokus untuk menghadapi Afghanistan. Ya, kita harus menang juga lawan Afghanistan. Memang pertandingan yang tidak menentukan teman-teman, karena sekali lagi saya bilang kita sudah juara grup. Mau pertandingan macam apa antara Korsel dan Yaman, tetap juara grup sulit untuk bisa menggusur kita karena menang head to head itu. Jadi tetap kita harus fokus dan kita berharap anak-anak jangan kendor. Lawan Afghanistan ini tim paling lemah yang sudah pasti, ya dari grup sudah out dan kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke lah, mungkin Coach Nova akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya. Tetapi di babak pertama, saya pikir the winning team melawan Yaman kemarin coba dipertahankan. Raja Gopal apresiasi kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Yaman. Garuda Muda siap terbang di pentas dunia. Jakarta, tanggal 8 April tahun 2025, kemenangan Timnas Indonesia U dengan oleh kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Yaman dalam lanjutan fase grup Piala Asia U17 2025 tak hanya disambut gegap gempita oleh publik tanah air. Dari luar negeri, mantan pelatih tim nasional Malaysia, Raja Gopal, juga ikut memberikan ucapan selamat dan penghargaan atas penampilan mengesankan Garuda Muda yang berhasil menang dengan skor meyakinkan 4-1. Sekaligus memastikan satu tempat di babak perempat final dan kelolosan ke Piala Dunia U17. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Raja Gopal menyebut kemenangan tersebut sebagai tonggak sejarah baru dalam perkembangan sepak bola usia muda Indonesia.
Ia menilai timnas U17 tampil dengan karakter dan kepercayaan diri yang jarang terlihat dari tim Asia Tenggara di level internasional. Saya mengucapkan selamat sebesar-besarnya kepada timnas U17 Indonesia. Kemenangan 4-1 atas Yaman adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah menang dengan skor sebesar itu di level kontinental. Apalagi dengan tekanan untuk lolos ke Piala Dunia. Ini menunjukkan karakter tim yang luar biasa kuat, ungkap Raja Gopal. Penampilan mengesankan dan pujian untuk Nova Arianto. Raja Gopal juga memberikan penghargaan khusus untuk Nova Arianto, pelatih kepala timnas U17 Indonesia, yang dianggap berhasil meramu tim dengan sangat baik, menggabungkan teknik, kekompakan, dan semangat juang tinggi dalam permainan paksa. Nova Arianto adalah pelatih muda yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara. Ia berhasil membentuk tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga sangat matang secara mental. Para pemain tampil dengan disiplin tinggi, kompak, dan percaya diri. Ini tidak bisa dicapai tanpa pelatih yang memiliki visi jelas dan komunikasi yang baik dengan pemain muda, ujar Gopal. Nova Arianto, mantan bek tangguh timnas Indonesia, memang mendapat banyak pujian atas keberhasilannya membangun skuad U17 yang tidak hanya kompetitif di Asia, namun kini telah menembus pentas global. Di tangan Nova, Indonesia menampilkan permainan yang agresif, cepat, dan efisien dalam penyelesaian akhir. Dominasi Indonesia atas Yaman, tiket ke dunia dalam pertandingan-pertandingan Yaman yang digelar di Stadion Internasional Doha. Indonesia tampil dominan sejak menit awal. Gol cepat di babak pertama membuat anak-anak asuhan Nova bermain semakin percaya diri. Dengan 4 gol yang dicetak secara kolektif dan terorganisir, timnas U17 menunjukkan bahwa mereka layak menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Yaman sempat membalas 1 gol, namun tak cukup untuk menggoyahkan laju Indonesia. Skor akhir 4-1 memastikan Indonesia lolos ke babak 8 besar sebagai salah satu tim dengan rekor mencolok di fase grup, sekaligus merebut 1 tiket ke Piala Dunia U17. Ajang yang menjadi impian para pemain muda di seluruh dunia. Kemenangan ini menandai keberhasilan besar dalam perjalanan sepak bola usia muda Indonesia. Ini adalah kali kedua secara berturut-turut Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 setelah sebelumnya menjadi tuan rumah. Namun kali tiket ini didapat melalui jalur kompetisi murni, sebuah pencapaian yang jauh lebih prestisius. Momentum untuk masa depan sepak bola Indonesia. Raja Gopal juga menekankan momentum penting ini untuk dijadikan landasan pengembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan U17 ini adalah buah dari kerja panjang dan investasi yang konsisten di level pelatihan. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan pelatihan yang serius dan pelatih yang tepat, kalian bisa bersaing di level tertinggi. Sekarang saatnya semua pihak, federasi, klub, pemerintah, dan masyarakat, bersatu mendukung generasi muda ini agar mereka terus berkembang dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ia menambahkan, kelolosan Piala Dunia U17 bukan hanya soal hasil kompetisi, tapi juga simbol kebangkitan dan keyakinan baru untuk sepak bola Indonesia. Asia telah melihat kemampuan anak-anak Indonesia, sekarang dunia akan menyaksikannya. Ini momen yang sangat besar, bukan hanya bagi tim, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Publik menyambut antusias. Harapan terus mengalir. Kemenangan Garuda Muda juga disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah. Di media sosial, tagar-tagar Garuda Muda, tanda pagar timnas U17 dan tagar menuju Piala Dunia sempat menjadi tren. Banyak tokoh nasional, legenda sepak bola, hingga artis yang ikut mengucapkan selamat dan menyuarakan dukungan untuk perjuangan selanjutnya. Kini, Indonesia tinggal menanti lawan di babak perempat final. Namun apapun hasilnya nanti, keberhasilan ini sudah mengangkat moral dan semangat bangsa, membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing dan menorehkan tinta emas di panggung internasional.